Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai mata pelajaran, kita kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, tolong dirapikan dulu barisannya. Ibu akan absen. Lukman, Hadir, Bu. Rahman, Hadir, Bu. Ahir, Hadir, Bu. Indah, Hadir, Bu. Ahmad, Hadir, Bu. Jahro. Hadir, Bu. Materi kita pada hari ini yaitu tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi ialah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun rumah tangga masyarakat swasta. Sistem ekonomi adalah adanya aturan atau yang mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi di baik itu rumah tangga negara maupun swasta. Kemudian sistem ekonomi, macam-macam sistem ekonomi terbagi 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional atau ini yaitu sistem ekonomi pada masyarakat terpencil atau terisolasi yang tidak mempunyai peradaban. Peradaban maksudnya taraf hidup yang tinggi, belum memiliki taraf hidup yang tinggi dan belum mengenal teknologi. Sistem ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran masih dengan sistem barter. Dulu, ketika kita ingin membeli suatu barang, cukup dengan menggantinya dengan barang yang kita miliki. Maka kita akan mendapatkan barang yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan karena mereka saling membutuhkan barang yang satu dengan barang yang lain. Kemudian bertumpu pada sektor agraris yang kebutuhannya masih dari perkebunan maupun pertanian. Misalnya kalau dia dari perkebunan, cabai, tomat, dan kebutuhan lainnya. Kemudian kalau dia dari sektor pertanian, misalnya beras, maka si pemilik beras akan menukarkan barang yang ia miliki kepada si pemilik cabai tadi. Kemudian ada keadaan masyarakat masih tradisional dan miskin. Mereka hanya menggunakan barang yang dimiliki untuk mendapatkan barang. Mereka belum memiliki uang. Kemudian ada kelebihan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak terjadi persaingan karena mereka tidak melakukan jual beli, tetapi mereka hanya melakukan pertukaran barang. Kemudian ada produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Barang diciptakan tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk mendapatkan pertukaran barang. Kemudian kekurangan dari sistem ekonomi tradisional yaitu masyarakat bekerja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Mereka hanya membutuhkan barang, mereka tidak memiliki uang pada sistem ekonomi tradisional. Kemudian jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. Mungkin ada yang penjual beras satu tetapi dia hanya memiliki stok banyak, sedangkan ada yang memiliki kebutuhan seperti cabai. Mungkin cabai kan mudah didapatkan dibandingkan dengan beras tadi, sehingga beras tadi tidak bisa mencukupi sistem barter yang dimaksudkan tadi. Kemudian yang kedua ada sistem
yaitu sistem di mana pemerintah memiliki kendala yang ketat dalam menentukan laba dan alokasi sumber daya. Di sini pemerintahlah yang mengatur baik itu harga, baik itu aktivitas apa saja yang ada misalnya di pasar tersebut. Ciri-cirinya yang pertama, perencanaan disusun oleh pemerintah. Kemudian semua alat produksi dikuasai oleh negara. Nanti yang dipasarkan adalah milik-milik seperti perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian ada produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Kemudian ada kelebihan dari sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Seperti yang dibilang tadi, pemerintahlah pemegang dari sistem ekonomi terpusat. Kemudian kekurangannya, hak milik perorangan tidak diakui kecuali barang-barang yang sudah dibagikan. Di sini yang berhak menguasai sistem ekonomi terpusat hanya pemerintah. Tidak ada penjual lain, barang-barang yang dijual selain barang dari milik pemerintah. Kemudian sistem ekonomi pasar. Ini yaitu segala sesuatu ditentukan oleh kondisi pasar. Bebas siapa saja yang mau menjadi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini biasa kita lakukan di pasar-pasar yang sudah sering kita masuki. Di sini bebas siapa saja yang mau menjadi penjual, siapa saja yang mau menjadi pembeli. Biasanya yang menjadi pembeli yang menjadi penjual di suatu pasar tersebut yaitu kalangan dari masyarakat sekitar kebanyakan. Kemudian ada ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Yang pertama, tiap individu bebas memiliki alat produksi. Setiap individu bebas menjualkan apa saja barang yang ia miliki. Misalnya kalau dia seorang memiliki kebun cabai, dia bebas membawa barang cabainya untuk dipasarkan ke pasar. Kemudian ada kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama, ada persaingan. Jelas ada persaingan karena di pasar tidak hanya satu penjual misalnya cabai, tapi ada lagi penjual yang lain. Mungkin ada di persaingannya di harga. Kemudian ada kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nanti kalau misalnya dia orang kaya, mungkin kalau dia jadi pembeli, kalau dia jadi penjual, dia tidak butuh keuntungan yang banyak karena mungkin dia hanya sekedar memasarkan barangnya saja di pasaran sehingga para konsumen membeli barang yang ia miliki. Kemudian yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Ini adalah percampuran antara sistem ekonomi pasar dan ekonomi terpusat. Di sini pemerintah dan swastalah yang menguasai sistem ekonomi campuran tersebut. Kemudian ciri-cirinya yang pertama, adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian tersebut. Kemudian pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi campuran, yang pertama, sektor ekonomi pemerintah dan swasta saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme. Kemudian yang kedua, jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Cukup demikianlah penjelasan tentang materi ini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tidak, Bu. Baiklah,
kita mengakhiri materi kita pada hari ini, kita akan melakukan sebuah permainan tebak kata, tapi bersangkutan tentang materi kita. Silakan hitung ulang dari akhir. 1, 2, 1, 2. 1. Silakan membentuk kelompok nomor yang sama. Bisa terkelompok. Kelompok 1 agak mundur ke belakang. Silakan kelompok 2 berdiri membentuk barisan. Satu orang maju ke depan, yang lainnya berdiri membentuk barisan. Permainan kita pada hari ini yaitu tebak kata. Kata akan disampaikan kepada kawan kalian dan kawan kalian akan menyampaikannya kepada kalian. Berbaris di belakang. Nanti yang paling belakang akan menyampaikan kembali apa kata yang didengarkan dari kawannya dan menuliskannya ke depan. Silakan disampaikan. Sampaikan satu kali lagi kepada kawannya. Silakan yang paling belakang, tuliskan apa yang kamu dengar dari kawanmu. Tulis apa yang kamu dengarkan. Silakan ditulis lebih cepat karena waktu tinggal sedikit lagi. Yang ditulis kawan kalian yaitu ibuku membeli beras tradisional, sedangkan kata yang disuruh ibuku membeli beras di pasar tradisional dan jawabannya salah. Kemudian silakan berganti posisi. Silakan maju. Cukup di dalam hati.
sampaikan. Silakan maju lagi. Sampaikan apa yang kamu lihat. Silakan disampaikan, waktu semakin habis. Terluka di Italiana dah. Kita boleh. Oke, ini dokon. Barter. Silakan sampaikan. Sampaikan. Silakan disampaikan. Doko sangat ada doko ini. Bobo doko. Barang tradisional diperoleh dengan barter. Barang tradisional diperoleh dengan barter. Hah? Salah. Salah. Jawaban yang benar adalah barang di pasar tradisional diperoleh dengan barter. Satu kali lagi, silakan. Silakan kawan kalian yang mampu menyimpan kata banyak-banyak. Sama nang poli bumi ini. Ras banyak. Dapat video. Silakan dituliskan. Maju, Ma. Jawaban dari kawan kalian benar. Kakakku membeli sayur mayur di pasar. Silakan duduk kembali. Kemudian untuk kelompok pertama silakan membentuk barisan dan satu orang maju ke depan untuk menyampaikan materi kepada kawan-kawannya. Buatkan sampai itu sana. Buku. Sad itu sih kon.
tradisional. Silahkan ditulis. Tulis. Cepat le, cepat Ahmad. Cepat Ahmad. Silakan ditulis akhir apa yang kamu dengarkan. Serius doa Mak dalam buat laporan doa. Siap Bu Guru. Ibuku membeli beras di pasar tradisional. Benar. Kemudian silakan berganti. Penyampaiannya nanti jangan kedengaran kepada barisan belakang. Sampaikan. Serius didiskualifikasi nanti kelompok A. Siap Bu Guru. Jawaban kawan kalian ialah banyak menjual kentang di pasar tradisional. Sedangkan jawaban yang benar adalah jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah banyak penjual kentang, cabai dan kol di pasar. Kemudian yang ketiga silakan. Ajan. Kenapa ada ajan? Kenapa ya? Silakan disampaikan. Cepat, Bu. Pasar pembelian
pertemuan dan penjualan. Jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli. Skor untuk kelompok 1 satu, kemudian kelompok 2 sama-sama Sri. Satu kali lagi. Satu lagi, silakan kelompok 2. Maju ke depan satu orang. Silakan ditulis. Papale. Sudah, Bu. Ya, benar sekali. Satu lagi. Sadanai. Udah pindah mirna. Udah di belakang marne. Ulang gugo. Dalam hati. Siap, Bu Guru. Jawabannya benar dan skornya silakan duduk. Duduk kembali. Rapikan barisan seperti semula. Pemenangnya adalah kelompok 2 21, di mana kelompok 2 memperoleh 2 poin dan pemenangnya kelompok 1. Kelompok 1 memperoleh 2 poin, sedangkan kelompok 2 memperoleh 1 poin. Yes. Baiklah, karena waktu sudah habis, demikian saja pertemuan kita hari ini. Kita lanjut di lain waktu. Cukup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.